Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya Mazmur Marbun di Mazmur Marbun Channel. Di topik renungan kita hari ini, saya mau sampaikan kepada sahabat dan pemirsa semua dengan tema Nabi palsu atau asli. Karena baru-baru ini ada yang datang dan mengatakan dia nabi kesekian. Saya tidak perlu bilang nabi keberapa dia, tapi dengan pengakuannya itu sudah menimbulkan kegemparan. Ada banyak orang yang tentu langsung menjudge, langsung menghakimi, entah dengan berbagai dalil atau karena pemahaman-pemahaman mereka yang menurut sebagian orang bahwa tidak ada lagi nabi yang muncul setelah nabi yang terakhir menurut mereka. Tetapi kan apa yang menurut mereka tidak bisa menjadikan sebuah patokan kepada agama orang lain, kepada pengajaran orang lain. Jadi kalau mereka punya patokan tidak ada lagi nabi terakhir, ya itu berlaku buat mereka. Kan begitu. Kalau buat yang lain, ya ada lagi kitab, ada lagi pengajaran yang perlu diselidiki, yang perlu diperhatikan secara baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang demokrat secara beragama, tidak langsung main ribut, tidak langsung main recok, tidak langsung main gaduh, tapi kita menyikapi setiap kejadian-kejadian secara elegan. Pertanyaan saya buat kita yang perlu kita renungkan, masih ada nabi nggak sih sekarang? Kan begitu. Karena di kalangan kita orang percaya, orang Kristen pun banyak orang bingung ini. Udah nggak ada lagi nabi. Nabi kan cuma perjanjian lama, Pak. Mana lagi nabi zaman sekarang itu mah zaman dulunya, itu zaman perjanjian lama. Para zaman nabi di situ ada nabi. Kalau sekarang mah udah nggak ada lagi nabi. Jangan buru-buru kita mengatakan seperti itu. Kita perlu banyak duduk diam, merenung dan belajar firman Tuhan. Saya kasih tahu sama saudara, sesuai dengan tema kita hari ini, nabi palsu atau asli. Saya baca buat saudara firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ini bicara kapan? Bicara sekarang, akhir zaman ini. Berarti ada nabi. Tapi di sini disebut nabi palsu. Jadi kalau ada nabi palsu, ada nabi benar, nabi asli. Tetapi yang pasti nabi itu ada. Kan begitu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Dan salah satu ciri dari nabi palsu itu, kata firman Tuhan, mereka menyamar seperti domba, padahal mereka bukan domba, mereka serigala yang buas. Gitu loh. Itu salah satu ciri nabi palsu. Dan nabi palsu itu apa tugasnya? Apa yang dikerjakan oleh nabi palsu itu? Dalam Matius pasalnya yang ke-24, biar kita mengerti, para sahabat dan pemirsa semua, tentang nabi ini, supaya kita jangan salah dalam pemahaman. Matius pasal 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul. Jadi ada nabi, mau nabi benar, nabi palsu itu ada. Tinggal nanti kita mengklasifikasi nabi palsu macam mana, nabi yang benar, nabi yang asli macam mana. Jadi ayat 11 dari Matius pasal 24. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi tadi dalam Matius 7, nabi palsu itu dia menyamar seperti domba, padahal dia bukan domba, dia serigala yang buas. Artinya dia punya maksud yang jahat.
Ini di Matius 24, nabi palsu ini menyesatkan banyak orang. Jadi tugasnya nabi palsu itu untuk menyeret banyak orang dari jalan kebenaran kepada jalan kesesatan. Itu tugas nabi palsu. Adakah nabi palsu itu sekarang sedang datang? Ia sudah muncul. Karena itu penggenapan firman. Itu akan terjadi di akhir zaman ini sebagai bagian dari pemurnian iman orang percaya. Sebagai bagian dari proses pendewasaan iman orang percaya untuk mensortir aslikah imanmu atau tidak. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, mereka akan gampang terseret, akan gampang terperdaya. Karena biasanya yang palsu itu bahasanya manis. Biasanya yang palsu itu bahasanya sopan, santun. Biasanya seperti itu. Tetapi dia seperti apa? Seperti ular. Manis dan ujung-ujungnya mencotok. Dia memakan kita. Jadi nabi itu ada. Makanya kalau di kita orang percaya, orang Kristen, kalau ada seseorang hamba Tuhan mengaku saya nabi ke-100, misalnya saya mengaku saya nabi ke-100 nih, contoh. Ya, orang Kristen ya nggak recok, nggak perlu dipersoalkan itu. Kenapa? Karena kalau saya bilang nabi, itu akan ada pembuktian. Betulkah saya nabi? Kan begitu. Jadi nggak perlu, oh saya nabi, oh enggak, palsu. Ini nggak perlu kita ngoceh demo seperti itu. Akan ada pembuktian, betulkah dia nabi, asli atau palsu. Dan saudara sudah mendengar apa yang saya bagikan kepada saudara, bahwa nabi palsu itu tugasnya menyesatkan, menyeret orang dari kebenaran kepada jalan kesesatan. Jadi di dalam gereja, dalam Efesus pasal 4 ayat 11, itu nabi itu ada. Kalau toh hari-hari ini dia kurang nyata, kurang mencolok kinerjanya, ya kadang-kadang karena faktor struktural gereja, faktor organisasi yang membuat keterbatasan. Dalam Efesus 4 ayat 11, firman Tuhan bilang begini. Efesus 4 ayat 11. Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi nabi ini adalah salah satu jawatan dalam gereja Tuhan. Ada nabi, ada rasul, ada guru pengajar, ada gembala, ada penginjil. Jadi ada 5 jawatan di dalam gereja. Dan gereja yang sehat tentunya kelima jawatan ini harus bekerja sama. Gembala, nabi, rasul, penginjil, pengajar, guru, guru, pengajar. Jadi kelima ini bersinergi untuk membangun tubuh Kristus. Jadi kalau sekarang dia sepertinya redup, tidak nampak, ya itu yang perlu dikembangkan. Supaya jawatan kenabian itu nampak di gereja kita masing-masing. Sekarang bagaimana menguji nabi yang asli atau nabi yang palsu? Itu yang perlu kita perhatikan. Dalam Yeremia 28 ayatnya yang ke-9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera atau bernubuat tentang yang lain, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi nabi yang benar itu nabi yang diutus oleh Tuhan.
Dan kalau dia seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, maka perkataannya, firman yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Dan apa yang disampaikan kepada umat itu akan menjadi kenyataan. Itu kalau dia nabi dari Tuhan. Tapi kalau nabi yang mengangkat diri sendiri atau nabi palsu, dia memberitakan firman Tuhan juga. Dia memakai nama Tuhan. Tetapi apa yang disampaikan itu berita bohong, berita dusta. Karena bukan Tuhan yang suruh dia berbicara, tapi dia berbicara atas nama dirinya, untuk kepentingan dirinya. Itu kalau nabi nabi abal-abal, nabi palsu. Tapi kalau nabi Tuhan, nabi benar, nabi yang diutus, disuruh Tuhan, dia berbicara atas nama Tuhan. Apa yang disampaikan, apa yang diperkatakan itu adalah sebuah kebenaran, dan itu pasti digenapi. Jadi saudara pemirsa dan sahabatku dimanapun saudara berada, mengetahui seorang nabi itu benar apa tidak dari kebenaran yang diperkatakannya itu. Jika perkataannya itu terbukti benar, maka dia datang dari Tuhan. Tapi jika perkataannya itu perkataan yang kosong, perkataan yang hampa, apalagi perkataan yang menarik orang kepada kesesatan, itulah tandanya nabi palsu. Biar renungan kebenaran ini mencerahkan hati dan pikiran kita, pikiran sahabat semua, tentang bagaimana memahami, mengerti, memaknai nabi palsu atau nabi yang benar. Tuhan Yesus memberkati.